Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dian Winarni dan teman saya Dina Fitria Rahmawati dan Ibnu Mutakinul akan mempresentasikan tentang materi gunah dan matobi'i. Yang pertama adalah pengertian gunah. Gunah terdapat dua pengertian, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, guna biasa diartikan dengan dengung atau mendengung. Sedangkan secara istilah, guna adalah mim dan nun yang bertasydid, yang mana tasydid berasal dari dua mim atau nun. Mim atau nun yang pertama sukun dan mim atau nun yang kedua berharokat, sehingga mim atau nun tersebut yang pertama dimasukkan ke dalam mim atau nun yang kedua, dan terjadilah huruf yang bertasydid, yakni nun dan mim yang bertasydid. Nah, pembagian guna ada 4, yakni yang pertama adalah guna akmal. Guna akmal adalah guna pada nun dan mim ketika tasydid dan idgham. Nun dan mim bertasydid dibaca guna baik tasydid langsung maupun tasydid karena idgham seperti di al-samsiyah dan idgham mutamatsilain. Gunah yang kedua adalah gunah kamilah. Gunah kamilah adalah gunah pada nun dan mim ketika ikhfa. Dalam tajwid terdiri dari 3 ikhfa, yaitu ikhfa hakiki terdiri dari 3, yaitu ikhfa hakiki, iqlab dan ikhfa syafawi. Sedangkan gunah yang ketiga adalah gunah nakisah, yakni gunah pada nun dan mim ketika izhar. Pada nun dan mim yang sukun terdapat sifat tawasud, sehingga gunahnya sedikit mengalir namun tidak panjang sampai 2 harokat. Pembagian gunah yang terakhir adalah gunah anqos, yakni gunah pada nun dan mim yang berharokat baik fathah, kasroh atau dhammah. Nah, contoh dari masing-masing pembagian gunah tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama gunah akmal, contoh pada nun yang bertasydid asli adalah sebagai berikut: inna, fihinna, malikinnas, minna, syirin. Contoh yang mim bertasydid adalah summa, muhammad, tuhammalna, lahumma. Sedangkan contoh pada idgham bi guna adalah may yaqulu, adzabum muqim. Lalu contoh pada idgham mutamatsilan yaitu ma taraktum min ba'di farzuquhum minhu. Nah, sedangkan contoh dari gunah kamilah adalah terdapat 3 contoh, yakni pada ikhfa hakiki, iqlab dan ikhfa syafawi. Pada ikhfa hakiki contohnya adalah masakulat fasabarun jamilun. Contoh pada iqlab yaitu sami'an basyiran mim baini yadayhi. Lalu pada ikhfa syafawi contohnya adalah wa ma hum bimu'minin wa may ya'tasim billah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dina Fitria Rahmawati. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu ada contoh gunah. Gunah nakisah, contohnya idhar halki, alimun, hakimun, min ghairi. Lalu ada contoh idhar syafawi, haramna liyabluwakum ayyukum ahsanu. Gunah selanjutnya yaitu gunah angkos, contohnya ahsanu amala wa amanu. Cara gunah adalah 2 sampai 4 harokat, contohnya inna, lamma, linnasu, mimma. Selanjutnya poin pengertian matobi'i. Secara bahasa, matobi'i terdiri dari 2 kata, yaitu mat dan tobi'i. Mat artinya panjang, sedangkan tobi'i artinya alami. Secara istilah, mat tobi'i adalah mat yang huruf matnya tidak akan terlihat kecuali dengan adanya mat tersebut.
Mad tabi'i juga sering disebut sebagai mad asli. Huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i berjumlah menjadi 3, yaitu yang pertama alif sebelumnya berharokat fathah, kedua ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, yang ketiga wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ketiga huruf-huruf mad itu berkumpul dalam kata di bawah ini. Nuhiha. Mad tabi'i memiliki macam-macam. Yang pertama adalah mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i kalimi adalah mad tabi'i yang matnya nampak dalam katanya atau mad tabi'i dalam bentuk kata. Mad tabi'i kalimi ini masih ada yang membaginya menjadi 2, yaitu mad tabi'i kalimi dahir. Mad tabi'i yang huruf matnya terlihat jelas secara tulisan atau rasm. Contohnya adalah sebagai berikut. Huruf matnya terlihat berupa alif, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Mad tabi'i kalimat muhadar, yaitu mad tabi'i yang huruf matnya tidak terlihat jelas secara tulisan atau rasanya dibuang. Contohnya adalah sebagai berikut. Mim berharokat fathah dibaca panjang karena ada alif matnya yang tidak tertulis. Macam-macam mad tabi'i yang kedua adalah mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi yaitu mad tabi'i yang berbentuk huruf. Mad tabi'i harfi ini hanya ada pada fawatihus suwar atau pembuka surat atau huruf-huruf muqatta'ah. Mad tabi'i harfi ini terkumpul dalam 5 huruf yang disingkat menjadi kalimat hayyatohur. Contoh-contoh mad tabi'i harfi ini hanya ada pada huruf-huruf pembuka surat, misalnya pembuka surat Maryam. Mad tabi'i harfinya berada pada huruf ha dan ya. Contoh-contoh mad tabi'i terdapat dalam surat Al-Ghasiyah. Terdapat wawu sukun setelah dhammah. Uhuhu yauma idi qasimah. Terdapat alif sukun setelah fathah. La yusmin. Terdapat ya sukun setelah kasrah. Fiha aina jariyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.